What's going on everybody, welcome back and maaf guys, lupa lepas maskernya. Iya maaf ya, jangan salfok sama maskernya guys. Anyway, ini adalah masker official dari Liverpool teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ini adalah official face cover of Liverpool Football Club gitu. Jadi ini adalah masker resmi yang dikeluarkan oleh Liverpool teman-teman ya kan. Kalian bisa lihat modelnya seperti ini teman-teman. Nanti gue bakal tunjukin di product review selanjutnya part 2 lebih dekat lagi. Tapi yang jelas gue punya beberapa dari Liverpool gitu kan. Ada beberapa di sini teman-teman. Ini ada yang satu lagi yang di luar ini modelnya kayak gini teman-teman ya. Modelnya seperti ini. So gua berpikir untuk memberikan ini ke subscriber gue yang beruntung gitu kan pastinya. Jadi if you really want this gitu kan, kalau kalian mau, karena gue punya beberapa dan gak ada yang pakai di rumah karena maksudnya orang rumah juga gak ada yang suka Liverpool selain gue gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen gitu kan seperti yang dipakai oleh legend-legend Liverpool ini, orang-orang Liverpool gitu, tanpa harus jauh-jauh ke Anfield, kalian bisa banget ya kan dapat masker ini dengan cara gampang banget. Kalian bisa start dengan subscribe di channel gua aja guys. Karena ketika gua hit 500 subscriber aja, cuman 500 ya kan, gua bakalan start buat bagiin ini ke kalian, ke subscriber gua yang beruntung. Ya, jadi pertama kalian bisa subscribe aja, like this video, tontonin video-video gue yang lainnya, stay tune pastinya, dan ya semoga kalian beruntung nanti ya. What's going on everybody, welcome back to my channel, me Steven KW teman-teman. Yes, agak lemes memang, agak lemes ya kan. Gimana gak lemes, hasil satu sama. Kita di PHP sama gol telat dari Ajay namanya kalau nggak salah ya. Jadi preview ini adalah review Liverpool versus West Bromwich Albion buat teman-teman yang baru aja gabung ke channel ini. Ini channel bahas tentang Liverpool gitu ya. Jadi kalau kalian Copites, Liverpoolian, Big Rats, whatever you are gitu, kalian bisa langsung enjoy aja di sini. Welcome guys gitu. Kalian bisa subscribe, like this video, komen di bawah pastinya. Karena ngomong tentang komen, hari ini gue mau bacain komen gitu ya terkait sama video preview. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton video previewnya dulu. Tentang pertandingan Liverpool versus West Bromwich Albion gitu. Ada satu komen yang menarik gitu ya di kolom comment section gitu. Gua bakal tunjukin ke kalian juga. Ini datangnya dari Iron Pirate dan mungkin ini bakal gue sering lakuin gitu di setiap setelah pertandingan gitu di review, karena ya, seperti yang gue bilang, gue suka ngobrolin tentang Liverpool sama kalian gitu. Walaupun kita nggak bisa ketemu face to face, tapi lewat sini kita bisa ngobrol dan diskusi. Dan kali ini ada satu akun subscriber gue, thank you banget, namanya Iron Pirate. Tentu saja bukan nama asli dong, tidak mungkin Mas Iron kan aneh bener gitu kan, atau Mas Pirate juga aneh gitu. Jadi dia bilang dengan preview dari yang gue bikin tentang line up gitu, dia bilang gue nggak setujunya dengan angka 7. Gue nggak setuju dengan line up di belakang dan di tengah gitu. Feeling gue 2 back tengah, Matip sama Fabinho, tengahnya Hendo, Gini, Jones atau Milner. Maksudnya Jones di sini, Curtis Jones, oke? Depan trio Firmansyah gitu. Kuncinya match ini pada gol pertama. Kalau LFC ngegolin, maka WBA akan keluar mainnya. Di situ hasilnya bisa kayak Palace. Tapi kalau kebobolan duluan, bisa kayak match lawan Fulham gitu. Itu menurut dari Mas Iron. Jadi terkait sama komen ini gitu ya, dan gue suka banget karena thank you Mas Iron gitu. Kalau lu nonton lagi, thank you man. Tetap komen di bawah gitu kan, karena gue bakal nge-mention komen-komen yang relate sama pertandingannya gitu. Jadi pertama, lu keren banget gitu, lu bisa nebak starting line up-nya dengan tepat gitu. Kemarin gue bilang starting line up-nya mungkin juga bisa diubah sama Klopp sebagai bentuk rotasi gitu. Tapi ternyata Klopp tidak mau ngambil resiko, dan gue juga baru menyadari, gue pikir-pikir lagi, bener juga sih kenapa Klopp nurunin starting line up yang gue sih kalau misalkan, makanya gue balas di bawah kan, kalau line up yang nggak mikir rotasi gue pasti milih hal yang sama bang, gue bilang kayak gitu. Karena memang tanpa melihat pun, tanpa berpikir, kita tahu the best starting 11 saat ini gitu kan. Tapi ternyata pikiran gue tentang rotasi tidak berjalan karena memang Klopp tidak mau ambil resiko gitu. Tapi ternyata hasil dari tidak mengambil resiko sama aja, satu sama gitu. Tapi yang jelas tuh bukan karena kualitas yang mungkin kalau ngikutin omongan gue kemarin bisa hasilnya lebih bagus atau segala macam. Bukan itu poinnya guys. Tapi yang gue mau bold di sini, underline adalah highlight di sini bahwa Mas Iron keren banget lu starting line up. Oke, terus habis itu, nah di sini yang mulai agak ternyata tidak sesuai dengan fakta dan realita gitu, yaitu
Kalau kita ngegolin duluan, WBA bakal keluar mainnya. Di situ hasil bisa kayak Palace, tapi kalau kebobolan duluan, ini bisa kayak Fulham gitu. Jadi kenapa gue barusan banget gitu, gue habis ngeliatin, jadi di Mola TV itu kalau udah selesai nonton jangan lu matiin dulu, terutama buat yang langganan Mola TV. Kalau lu streaming mungkin nggak dapet yang bagian ini. Lu bisa dengerin langsung post match analysis, interview langsung sama para pelatih kedua tim, terus pemain-pemain yang dianggap berperan gitu, punya peran penting di pertandingan hari itu atau segala macam. Ya intinya ada pemain yang ditanyain dari kedua tim gitu. Di sana hampir semua dari tim WBA dia ngomong bahwa kita main sesuai game plan. Sam Allardyce bilang juga kita sesuai dengan game plan gitu, bahwa ya lu datang ke tempat yang besar, tim tuan rumah gitu, the reigning champion gitu, ya lu expect apa selain lu bermain deep dan membuat mereka frustasi sampai akhirnya lu bisa beneran bikin mereka frustasi dan akhirnya lu bisa dapat satu chance aja untuk lu bikin gol kayak gitu. Jadi no matter what happen gitu, dan maksudnya itu juga diamini oleh Andy Robertson dan juga Jurgen Klopp gitu, bahwa ya mereka memainkan game plan mereka dengan baik, makanya ada kredit untuk mereka gitu, karena mereka bisa konsisten, itu kata kuncinya. Mereka bisa konsisten untuk ya main deep aja terus, duduk di dalam ya kan, bertahan, parkir bis, truk, tronton dan semuanya diparkir gitu. Padahal mereka posisi ketinggalan 1-0 gitu. Maksudnya itu luar biasa sekali, di mana-mana kalau ketinggalan 1-0 permainan akan menjadi terbuka, dan itu pancingannya Liverpool gitu. Gua pikir juga waktu gol pertama ini bisa menjadi lebih enak karena harusnya WBA keluar, tapi ternyata enggak gitu. Selama hampir 94 menit ya, hampir 94 menit mereka duduk di dalam terus, mereka sit tight deep gitu kan, mereka nunggu ada peluang dan beneran aja. Babak pertama dan babak kedua it's a total different match, total different display dari Liverpool gitu, bahwa di babak pertama super dominan gitu, dominasi banget, nggak ngasih banyak set piece, dan itu yang juga suka sama Klopp gitu. Di babak pertama nggak terlepas dari possession yang sudah pasti dikuasai oleh tim tuan rumah gitu, dia nggak ngasih banyak corner dan banyak set piece buat West Brom di babak pertama, which is itu bagus gitu kan. Tapi di babak kedua itu bener-bener kacau men. Dan yang gua nggak paham juga kenapa di babak pertama tuh terlalu, sebenarnya bukan hanya babak pertama, sampai babak kedua juga terlalu banyak crossing. Maksudnya lu tahu trio lu di depan itu tidak berpostur tinggi, dan backnya West Brom lu bisa lihat itu yang nyetak gol itu ya, Masya Allah itu gede bener pak, orang tuh tinggi banget gitu kan. Nah, kenapa lu crossing sebanyak itu gitu loh. Nah akhirnya itulah yang membuat bukan hanya pemainnya saja, kita sebagai fans juga frustrasi gitu, kayak anjing ngapain lu crossing terus gitu, udah tahu kalah gitu kan secara tinggi badan gitu. Ada beberapa memang yang oke, yang maksudnya bisa jadi peluang, tapi itu bukan kekuatan kita. Kekuatan kita adalah bermain sentuhan cepat gitu, 1-2 sentuhan cepat, dan kita bisa main bola di bawah, aliran bola yang sangat cepat, itulah kekuatan kita di sana. Crossing, kalau mau crossing yang kayak bulat 3 kali kalau di pass gitu, yang nggak ngelambung gitu, ngerti nggak sih, yang gini seret gitu. Nah itu nggak terlalu banyak, dan hari ini Trio Firmansyah tidak bener-bener kelihatan banget, terlepas dari Firmino di akhir babak kedua. Man, what a save gitu kan. Itu kalau seandainya gol aja anjing, itu bisa jadi selebrasi di depan the Kop stand yang super gila dari Firmino. Dia gak perlu lari jauh-jauh dan dia bisa langsung kayak dia bisa kayak gitu anjing. Tapi sayang banget ya, kalau seperti kata Robertson juga ya, kita dapat hasil yang layak yang harusnya kita dapat gitu. We deserve this 1 point gitu. Maksudnya kayak di babak kedua juga kelihatan gitu kan dari statistik gitu, bahkan banyakan shots on target, dan pokoknya intinya shotsnya tuh banyakan dari si West Bromwich Albion gitu. Walaupun possession di babak kedua tetap dipegang sama Liverpool, tapi kita tidak create that chances gitu loh. Maksudnya kayak kita nggak create banyak peluang gitu, cuman crossing sana sini dan segala macam gitu, beberapa shootingan, tapi oh boy itu juga ya intinya kita ya kesalahannya tuh di kita sendiri gitu, kita tidak kill the game the fastest that we can gitu. Beberapa peluang di babak pertama tidak dimanfaatkan dengan baik gitu, dapat free kick 2 kali, walaupun gua tahu free kick itu tidak mudah gitu, tapi ya gimana sih, maksudnya kayak kita pada intinya adalah lu harus bisa menyelesaikan, you have to be clinical gitu. Kayak ini jauh dari Liverpool yang lawan Palace yang super efektif, 14 shots on target kalau nggak salah, 7 jadi gol, dan hari ini kita bikin banyak banget shots tapi
hanya satu yang jadi goal, man. Jadi kayak itu terlepas dari beberapa save yang dibuat sama kipernya WBA bagus juga, tapi kayak ya seandainya kita bisa kill the game, kita bisa bikin gol kedua, itu bakalan jadi lebih susah lagi buat WBA untuk mereka bertahan di belakang gitu, karena mereka tahu kalau satu gol aja lu cukup butuh satu peluang yang somehow itu semuanya itu klik gitu dan lu bisa bikin gol, yaitu yang terjadi tadi gitu. Tapi kalau lu ketinggalan 2-0, mau nggak mau lu nggak bisa cuman mengharapkan satu peluang kan, lu butuh 2 minimal untuk bisa hasil imbang gitu. Dan satu peluang, satu gol mungkin itu bisa terjadi even di menit 85, 87 something kayak tadi itu bisa gitu. Tapi kalau lu butuh 2 gol itu tidak akan terjadi dengan cepat, apalagi lu lawan Liverpool di Anfield kayak gitu. It's gonna be a different approach gitu dari WBA gitu. Tapi ya it is what it is, man. Kayak kita harus ambil satu poin ini, we have to move on gitu. Dan sayang sekali juga kita nggak tahu Joel Matip cederanya seperti apa, tapi kayaknya di selangkangannya ya kan itu kayaknya ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Jadi ya bukan hasil yang terbaik, tapi juga bukan hasil yang terburuk yang terus gimana gitu kan. Ya kita harus bisa, Klopp harus bisa belajar, dan pemain-pemain terutama, karena Andy Robertson juga bilang, kita harus jadi lebih profesional gitu. Kayak ini satu kata kunci yang sebenarnya bagus dari Robo, satu kalimat gitu. Dia bilang kayak kita harus jadi lebih profesional gitu. Mungkin pertandingan ini terasa membosankan karena satu sisi gitu, lu harus serang terus, lari segala macam, tapi lu harus profesional selama 90 menit itu gitu. Maksudnya WBA sendiri lu pikir nggak bosan gitu bertahan segala macam. Mereka juga pengen pegang bola dan segala macam, nggak cuma nguber pantat doang gitu. Tapi faktanya bahwa mereka harus main dengan game plan seperti itu, ya mereka lakuin. Dan kita harus belajar dari mereka dengan menjadi lebih profesional, yaitu kita harus terus konsisten dengan determinasi yang sama dengan game plan kita, dan kita harus seandainya kita konsisten dan lebih profesional, kita bisa bikin gol kedua gitu. Jadi ya, itu satu pelajaran yang bagus buat Liverpool gitu. Ya mudah-mudahan gitu kan di pertandingan selanjutnya lawan Newcastle kita bisa main lebih cantik, karena harusnya tidak jauh berbeda secara game plan. Karena maksudnya Liverpool kayaknya semua sekarang setiap tim ya, terlepas dari top 10 mungkin ya, itu kalau lawan Liverpool pasti duduk jauh sekali di dalam menunggu untuk mendapatkan satu peluang emas, satu counter attack, menunggu Liverpool lengah, frustrasi dan segala macam gitu. Jadi ya mudah-mudahan Klopp bisa menemukan solusi dari itu, dan ya mudah-mudahan ya intinya masih cukup oke gitu, walaupun sekarang persaingan makin seru gitu kan di papan atas karena makin mepet gitu. Ya mudah-mudahan it's gonna be a good season for us. Dan ya gimana pun juga kita tetap di tahun 2020 ini mengakhiri paruh pertama musim dengan menjadi top on the table, walaupun itu tidak berarti apapun gitu ya, tapi at least kan ya bagus lah daripada enggak sama sekali gitu kan, on top on the table. And ya kita harus lebih konsisten halfway there gitu untuk mendapatkan gelar selanjutnya gitu. Jadi harusnya kita bisa gitu. Anyway teman-teman, lu kalau gue sangat menyarankan kalian bisa komen-komen di bawah, karena gue suka banget meng-highlight nantinya gitu kan setiap komen kalian yang relate dan itu make sense dan tuh asik gitu kan sama pertandingan gitu, terutama di review gitu ya. Jadi kalian bisa kasih aja komen di bawah, terserah kalian mau ngomong tentang apa. Dan satu hal lagi, gue bakalan bikin, buat kalian yang penasaran, gue bakal bikin podcast gitu. Maksudnya gue bakal ngobrol sama satu narasumber, yaitu orang Indonesia yang bekerja sama dengan Liverpool. Very soon dia ada di Singapura. Jadi kalau teman-teman gak mau ketinggalan, bisa langsung subscribe aja, like this video, komen di bawah seperti yang gue saranin, dan pastinya share video ini ke teman-teman Liverpool lainnya. Terima kasih untuk sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW. Adios.